Artinya, ketika Nabi Adam diciptakan, Ajazil sudah ada. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang beliau tuliskan dan dimuatkan di sini juga, bahwa Ajazil ini adalah satu jin yang berasal dari suku Al-Haris, yang dibinasakan Allah melalui malaikat Jibril, yang diselamatkan ke alam malakut ya ketika masih balita, yang kemudian dia tumbuh dewasa bersama malaikat sehingga tidak punya dosa. Nah, ringkas cerita, ketika Nabi Adam diciptakan dalam bentuk tanah, si Ajazil ini marah sama Allah. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Nah, di saat itulah adanya pertentangan antara ketetapan Allah dengan kehendak Ajazil. Cuman Ajazil marah sama Allah karena tidak terpilih jadi khalifah. Maka ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, dia mencoba memahami kelemahan Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Nah, di situ kesombongannya muncul. Kamu tanah seperti ini yang menjijikan. Aku dari api. Aku yang lebih baik dan aku yang lebih pantas jadi khalifah. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian merinci bagaimana proses penciptaan itu dimulai. Awalnya beliau berbicara tentang penciptaan alam semesta. Nah, beliau mengangkat penciptaan alam semesta ini dengan sederhana. Intinya, saya simpulkan bahwa beliau membahas tentang penciptaan alam semesta ini sebagaimana apa yang kita kenal dengan teori nebula. Teori ini dikembangkan oleh para ahli astronomi muslim, itu dari surat Ad-Dukhan. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang penciptaan bumi. Ya, digambarkan bagaimana bumi menjadi tempat di mana Allah SWT menciptakan satu makhluk yang mulia yang bernama Bashar. Juga beliau disebutkan membahas isi tentang manusia yang disebut juga insan. Ya, Bashar dan insan adalah dua kata yang diistilahkan untuk makhluk yang paling mulia yang bernama manusia ini. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah Adam. Di sini dibahas oleh beliau langsung ketika membahas tentang manusia, bahwa beliau mengatakan yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada makhluk lain selain Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Adam. Maksudnya selain Nabi Adam tidak ada manusia. Nabi adalah manusia yang pertama. Nah, di sini dibahas bagaimana penciptaan manusia ya sebagai makhluk yang memiliki akal tadi, ya, akal dan nyata para sekalian. Ya, itu diciptakan dengan proses-proses yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq. Bahwa manusia itu berawal dari nutfah. Nutfah ini sarifati tanah yang dimakan oleh manusia. Nah, adapun Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari tanah itu sendiri, minatin. Dijelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, hanya ada ikhtilaf terkait dengan cerita siapa yang diperintahkan Allah untuk mengambil tanah yang akan menjadi bahan penciptaan Adam. Ya, teman sekalian, cerita ini adalah Israiliyat. Artinya berasal dari Bani Israel. Kita tahu siapa Bani Israel. Bani Israel ini suka berbohong kan? Walaupun ada kalanya mereka berkata benar, tapi karena suka berbohongnya ini membuat kita tidak bisa percaya sepenuhnya dari apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Yang kedua, para sekalian, karena datang dari Bani Israel, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai referensi sandaran utama. Hanya paling tidak ya wacana lah bagi kita. Lalu bagaimana kita menyikapi sesuatu dari Bani Israel? Katakan kita hanya beriman pada apa yang Allah turunkan. Nah, apa yang disebutkan Bani Israel dalam penciptaan manusia? Pertama, penciptaan pertama manusia yang dilakukan, yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam adalah Allah perintahkan awalnya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil tanah di muka bumi. Namun tatkala malaikat Jibril datang turun ke bumi untuk mengambil tanah, maka bumi menjerit dan berkata, aku tidak mau kau mengambil bagian tubuhku untuk menjadi bahan penciptaan manusia. Jibril tidak kuasa mengambil tanah tadi, maka kembali kepada Allah dalam keadaan tangan kosong. Malaikat Jibril naik, kemudian turun malaikat Mikail. Allah perintahkan malaikat Mikail pun sama, tapi ternyata malaikat Mikail pun dalam kondisi sama seperti malaikat Jibril yang pertama, tidak kuasa mendengar jeritan bumi, maka kembali dengan tangan kosong. Terakhir diperintahkan malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Maka malaikat Jibril kemudian mengambil tanah, maka dia ambil itu semua lalu diserahkan kepada Allah. Wa yusallimu ila rabbih, lalu diserahkan kepada Tuhannya, maksudnya Tuhan Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasawwarallahu bi'aidih, maka Allah membentuk dengan kekuasaannya. Kalimat biyadaih, dengan kedua tangan Allah, jangan digambarkan dengan tangan seperti kita, itu syirik. Tapi biyadih itu dengan kekuasaan Allah. Maka dibentuklah tadi tanah itu menjadi patung Adam alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Adam dalam bentuk tanah. Pada saat itu Allah sudah menciptakan jin lebih dulu. Abdullah bin Abbas menceritakan jarak penciptaan manusia dan jin itu 50.000 tahun. Ibnu Katsir membahas ini detail di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, dan di sini dinukilkan lagi.
Bahwa Abdullah bin Abbas menyebutkan jarak antara penciptaan jin dan Adam manusia pertama adalah 50.000 tahun. Nah, artinya ketika Nabi Adam diciptakan, Ajazil sudah ada. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang beliau tuliskan dan dimuatkan di sini juga, bahwa Ajazil ini adalah satu jin yang berasal dari suku Al-Haris yang dibinasakan Allah melalui malaikat Jibril, yang diselamatkan ke alam malakut ya ketika masih balita, yang kemudian dia tumbuh dewasa bersama malaikat sehingga tidak punya dosa. Ya, kita sudah membahas ini perempuan. Nah, ringkas cerita, ketika Nabi Adam diciptakan dalam bentuk tanah, si Ajazil ini marah sama Allah. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Nah, di saat itulah adanya pertentangan antara ketetapan Allah dengan kehendak Ajazil. Di mana Ajazil marah sama Allah karena tidak terpilih jadi khalifah. Maka ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, dia mencoba memahami kelemahan Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Nah, di situ kesombongannya muncul. Kamu tanah seperti ini yang menjijikan, aku dari api, aku yang lebih baik dan aku yang lebih pantas jadi khalifah. Nah, kemudian fayaqfullahu min ruhi ila jasadi Adam. Maka kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka fataghayyaru Adamu minatini ila suratil insan. Maka berubahlah Adam dari bentuk tanah tadi menjadi manusia. Bi kalimatihi kun fayakun. Nah, di sana dinukilkan kalimat ayyakulu lahu wa idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah menghendaki segala sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Fa bi kalimatihi fataghayyara Adam minat-tini ila suratil insan. Maka dengan kalimat Allah dan kekuasaannya berubahlah Adam dari tanah menjadi manusia. Ini proses pertama Allah ciptakan manusia. Jadi tidak ada manusia yang Allah ciptakan dari evolusi ya, para Allah. Ini cara Allah menciptakan manusia pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang kedua ini Allah ciptakan Hawa. Nah, Hawa disebutkan di sini bahwa Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika berada di surga, Nabi Adam alaihissalam melihat, memperhatikan apa yang ada di surga. Melihat ketika di taman surga tadi ada kupu-kupu terbang berduaan. Ya, berduaan ini lawan jenis para mulai ya, tidak sesama jenis. Tidak ada. Kemudian melihat kancil berduaan, bunga-bunga bermacam-macam. Nah, Nabi Adam kemudian berpikir, subhanallah, betapa luar biasa Allah menciptakan karunia alam semesta ini dengan sangat beragam sebagai bukti kekuasaannya. Namun cuma aku yang tidak memiliki teman. Apakah memang aku ditakdirkan untuk menjadi seorang manusia sendirian? Nah, disitulah Nabi Adam tertidur. Maka Allah fa'akhadahullahu dilah. Maka Allah kemudian mengambil tulang rusuknya. Wa minhu khalaqa Hawa. Maka dari situlah Allah menciptakan Hawa. Ini manusia yang kedua. Ini awal proses penciptaan manusia. Jadi manusia yang kedua itu dinamakan Hawa, dan dia jenisnya wanita. Ya, Hawa. Apa itu Hawa? Wanita pertama disebut Hawa karena dia artinya adalah umun likulli syai'in hayyin. Hawa'u umun, induk likulli syai'in, bagi segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Maka jadi dinamakan Hawa. Hawa kalau disifatkan dalam kata yang lain, itu ada disebut juga mar'atun. Hanya akan terjadi proses kelahiran apabila Nabi Adam dan Hawa bersatu. Ini takdir Allah bahwa akan ada kehidupan ketika Allah mempersatukan Adam dan Hawa. Mempersatukan Adam dan Hawa, dan Allah bikin jenisnya berpasangan, berbeda. Litukhrija minhuma hayatul basyariyah, agar Allah keluarkan dari Adam dan Hawa ini kehidupan manusia, peradaban manusia. Maka wanita pertama dinamakan Hawa. Adapun sifat yang lain tadi mar'atun karena diciptakan dari seorang mar'in laki-laki, nisaun karena jenis kelaminnya perempuan. Kebalikan dari nisa atau niswa adalah laki-laki, ar-rijal rajulun. Kebalikan dari mar'atun adalah mar'un, seseorang, dan kebalikan dari Hawa apa? Kebalikan dari Hawa Adam. Baik, iwafillahimakumullah. Nah, itu cara Allah menciptakan manusia yang kedua. Yang ketiga, cara Allah menciptakan manusia adalah minal mar'ati. Ya, bidu di mashat rijal, dari seorang perempuan tanpa sentuhan laki-laki. Siapa? Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Apakah Nabi Isa punya bapak? Lalu Nabi Isa binnya kepada siapa? Kepada ibunya. Jangan kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Kenapa? Lahir tebapaan. Jadi sah bapak anak Tuhan. Apakah setiap bayi yang lahir tanpa seorang ayah itu anak Tuhan? Kalau Nabi Isa dikatakan anak Tuhan karena lahir tanpa seorang ayah, lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir tanpa jelas siapa ayah mereka? Apakah mereka juga anak Tuhan? Kan tidak mungkin, para sekalian.
Itu mereka mengatakan demikian. Zalimlah mereka ketika mengatakan Allah punya anak. Yang keempat, Allah ciptakan manusia dengan proses reproduksi, yaitu proses fertilisasi, di mana ovum dibuahi oleh sperma. Dan inilah cara yang terbaik Allah menciptakan makhluk, sehingga manusia menjadi makhluk yang terbaik di antara sekian makhluk yang lain.